Pernahkah kita merasa terjebak dalam situasi yang sepertinya tidak ada jalan keluarnya? Entah itu masalah kesehatan yang tak kunjung sembuh, relasi yang retak, atau kegagalan yang membuat kita merasa selesai. Di titik itu kita biasanya mencari tanda. Kita berkata, Tuhan kasih saya satu bukti saja. Kalau engkau ada, maka saya akan percaya. Masalahnya kita sering menjadikan mukjizat sebagai syarat untuk beriman, bukan buah dari iman. Dalam bacaan pertama hari ini, Nabi Yesaya menyampaikan janji Allah yang luar biasa. Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Ini bukan sekedar renovasi kosmetik, melainkan transformasi total. Tidak ada lagi tangisan atau kengerian. Namun janji ini diberikan saat bangsa Israel masih dalam situasi yang sulit. Mereka diminta untuk bersukacita atau sesuatu yang belum sepenuhnya mereka lihat. Mari kita lihat Injil Yohanes esok hari. Ada seorang pegawai istana yang anaknya sakit parah dan hampir mati di Kapernaum. Ia menempuh perjalanan jauh ke Kana untuk menemui Yesus. Perhatikan reaksi Yesus yang cukup keras. Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Secara psikologis, Yesus sedang menguji akar iman orang ini. Apakah dia datang karena dia percaya siapa Yesus, atau dia hanya datang karena sedang kepepet dan mencari tukang sihir? Titik baliknya adalah ketika Yesus hanya berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Tidak ada ritual, tidak ada tumpangan tangan, tidak ada doa yang panjang. Yesus hanya memberikan sabda. Pada saat itulah pegawai istana ini dihadapkan pada pilihan sulit. Tetap di situ menuntut bukti fisik atau pulang hanya bermodalkan kata-kata Yesus. Menariknya teks mengatakan, orang itu percaya akan perkataan yang diucapkan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ia pulang sebelum ia tahu anaknya benar-benar sembuh. Dalam ensiklik Spesial V, Paus Benediktus XVI menekankan bahwa iman bukanlah sekedar informasi, melainkan daya yang mengubah hidup. Beliau menulis bahwa pengharapan Kristiani itu bersifat performatif. Artinya, pengharapan itu membuat kita berani bertindak sekarang karena kita yakin akan masa depan yang dijanjikan Tuhan. Seringkali kita bertindak seperti anak kecil yang baru mau melangkah kalau sudah melihat ujung jalannya. Tapi Tuhan melatih kita melalui masa prapaskah ini untuk memiliki iman yang melangkah. Pegawai istana itu mengalami mukjizat justru setelah dia memutuskan untuk pergi dan percaya pada sabda Yesus, bukan sebelumnya. Pemazmur hari ini merangkumnya dengan indah. Engkau telah mengubah ratapku menjadi tari-tarian. Perubahan ini seringkali tidak terjadi secara instan di depan mata, tapi terjadi di dalam hati yang berani. Seperti Bunda Maria yang memberikan fiat tanpa tahu seluruh detail penderitaan di masa depan. Kita pun dipanggil untuk taat pada proses. Saudara-saudari, memasuki pekan keempat Prapaskah ini, mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah kita mencintai Tuhan karena tangannya atau karena wajahnya? Apakah kita berani melangkah, menjalankan tugas dan kewajiban kita esok hari meskipun doa-doa kita seolah belum dijawab? Janji Allah di Yesaya tentang langit dan bumi yang baru adalah kepastian. Yesus yang menyembuhkan anak pegawai istana adalah Yesus yang sama yang menyertai kita hari ini. Keselamatan itu nyata karena Yesus adalah keselamatan itu sendiri. Mari kita belajar untuk pulang dengan tenang seperti pegawai istana itu. Lakukan bagian kita dengan setia dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Jangan tunggu sampai mukjizat terjadi baru Anda bersyukur. Bersyukurlah karena Tuhan sudah bersabda dan sabdanya tidak pernah gagal. Tuhan memberkati.